Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibenur Bandung, serta semua saudara yang mengikuti persekutuan doa ini. Kita jumpa kembali dalam persekutuan doa malam hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Kita akan berdoa syafaat juga merenungkan tema Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Kiranya persekutuan doa ini boleh menguatkan kita semuanya. Kita awali dengan menyanyi dari NKB 143, bait 1 dan bait kedua, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah saudara-saudara sekalian kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Juga kami bersyukur boleh mengikuti persekutuan doa ini. Kiranya kami boleh merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat, dan semuanya ini boleh menguatkan iman kami semuanya, yang boleh semakin menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan dan janji Tuhan, dan kami boleh imani dan ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang menjadi nas renungan kita, saya ambilkan dari Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak-anak cucunya meminta-minta roti. Saudara sekalian, tentu kita yakin dan percaya akan janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Menyertai senantiasa artinya menyertai seterusnya, selamanya,
tidak pernah berhenti penyertaan Tuhan. Janji Tuhan itu tentu begitu indah dan baik, tetapi masalahnya bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan pada saat kita mengalami berbagai macam masalah dan pergumulan. Pada saat mengalami kesusahan karena ekonomi, kesulitan dalam hidup, musibah-musibah, sakit penyakit dan seterusnya. Saat kita mengalami hidup lancar tanpa masalah berarti, mudah kita mengatakan, oh Tuhan menyertai kita. Tapi saat kehidupan terasa sulit, ada banyak masalah dan pergumulan yang datang bertubi-tubi. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai kita? Dalam Mazmur 37 ayat 25 tadi ditulis oleh pemazmur yang rupanya usianya sudah cukup lanjut. Melalui pengalaman hidupnya, dia melihat bahwa memang benar sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Pemazmur mengatakan dari sejak muda sampai tua, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Sampai anak cucu juga sekalian Tuhan sertai. Apakah pemazmur hidupnya terus lancar? Mungkin juga tidak. Mungkin juga pemazmur mengalami banyak masalah dan pergumulan. Tapi pemazmur bisa mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Apa rahasianya sehingga pemazmur mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar? Rahasianya saya kira ada pada ayat 24, saya akan bacakan ayat 24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kata menopang ini penting saudara sekalian. Saat kita jatuh drop karena berbagai macam masalah dan pergumulan hidup bahkan penderitaan sekalipun, Tuhan tetap menopang kita. Menopang artinya menguatkan supaya kita tidak semakin hancur. Artinya saat orang beriman atau kita semua terjatuh dalam berbagai macam masalah, kesulitan dan pergumulan, tidak lalu kita semakin hancur lebur, tapi Tuhan menopang kita, menguatkan. Itu bukan berarti dengan secepatnya Tuhan memulihkan keadaan kita. Itu juga bukan berarti Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Itu juga bukan berarti Tuhan segera menghindarkan masalah-masalah dari kita. Tetapi Tuhan menguatkan, menopang, mengangkat supaya kita mampu menghadapi segala macam masalah dan pergumulan apapun yang kita alami. Tuhan menguatkan kita. Dan memang seringkali Tuhan tidak segera mempermudah hidup kita. Kesulitan tetap ada, tapi kita dimampukan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menopang kita. Kalau kita kuat, itulah penyertaan Tuhan. Inilah juga yang dialami penulis puisi terkenal Jejak-jejak kaki atau footprints aslinya. Penulis puisi ini merasakan di saat dia jatuh, ternyata sepertinya Tuhan meninggalkannya. Jejak kaki hanya tinggal satu pasang. Tapi sebenarnya saat seperti itulah Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan menggendong atau mengangkatnya. Sehingga tinggal satu jejak kaki Tuhan. Jejak kaki si yang mengalami pergumulan ini digendongnya. Puisi ini begitu terkenal dan indah. Saya kira kita juga pernah mendengarnya. Saya akan bacakan demikian. Ketika itu Tuhan menggendong kita. Pada suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan peristiwa-peristiwa adegan hidupku di masa yang lalu. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, satu pasang yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir, aku menengok kembali kepada jejak kaki di belakangku. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa pada waktu itulah ada bagian hidupku yang paling sulit, yang paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, bahwa Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan.
Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik padaku, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan pernah meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, itu adalah ketika aku mengangkat kamu. Saudara sekalian, ingatlah bahwa di saat kita mengalami kesulitan pergumulan, kelihatan Tuhan tidak bersama kita, padahal Tuhan menopang mengangkat kita supaya kita kuat. Selamat menjalani hidup dengan segala pergumulan dan masalah kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas janji penyertaan-Mu. Dan itu benar-benar Tuhan wujudkan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami kalau seringkali kami meragukan janji penyertaan Tuhan, atau kami kurang sabar menghadapi berbagai macam masalah ini. Kami ingin segera semuanya lancar, namun kenyataannya banyak hal yang harus kami hadapi tidak lancar. Sebetulnya di sanalah kami juga tidak sendirian, ada Tuhanlah yang mengangkat, yang menopang, yang menguatkan kami semuanya. Tolong Tuhan agar kami bisa merasakan kasih penyertaan-Mu di saat sulit sekalipun, bahwa kami tidak sendirian, ada Tuhan bersama dengan kami semuanya. Berikanlah iman yang mantap dan kesabaran menjalani hidup ini. Kami berdoa saat ini untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cibendur Bandung, juga kami semuanya ini. Tuhan berkatilah kehidupan kami semuanya. Kalaupun ada pergumulan masalah, ketidaklancaran hidup ini, kami kembali diingatkan Tuhan. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Kami juga berdoa dalam situasi yang sulit sekarang ini, karena kenaikan harga BBM diikuti dengan kenaikan yang lain-lain. Juga pekerjaan seringkali juga tidak mudah. Kiranya Tuhan juga memberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran kepada kami semuanya. Untuk pemerintah, kiranya Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk membantu masyarakat ini tidak semakin terpuruk. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pandemi virus corona boleh semakin terkendali, tapi kiranya tidak membuat kami terlena. Kami tetap waspada, mentaati protokol kesehatan. Saya berdoa untuk gereja-Mu di bulan Oktober ini, di bulan keluarga dengan berbagai macam acara dan kegiatannya. Tuhan berkati semuanya, kiranya boleh diikuti anggota jemaat simpatisan, sehingga keluarga jemaat-Mu boleh semakin harmonis di hadapan sesama, di hadapan Tuhan. Dan juga berdoa untuk rencana kebaktian emeritasi Pendeta Budi Cahyono Sugeng hari Senin tanggal 10 Oktober yang akan datang. Tuhan juga atur dan persiapkan sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar, termasuk tamu-tamu undangan, biarlah juga menghadirinya dengan lega. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Saya panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian pesan doa kita. Kiranya kita tetap kuat menjalani hidup ini, karena ada Tuhan yang menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.